Bijak menggunakan antibiotik. Menurut Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba atau KPRA Hari Paraton mengatakan saat ini bakteri semakin mudah menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik. Hal ini dipicu oleh penggunaan yang tidak tepat dan pemakaian yang berlebihan. Halo, aku Zirlin Vina Kaisarani, NIM 2202058, kelas reguler 2022, let's discuss. Antibiotika adalah obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik seharusnya digunakan untuk menghambat penyakit yang disebabkan bakteri, bukan virus atau jamur. Sayangnya, masih banyak masyarakat termasuk tenaga kesehatan yang salah menggunakan antibiotik. Hal ini menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik yang berdampak luas ke banyak sektor, seperti kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Sebagai salah satu jenis obat umum, antibiotika banyak beredar di masyarakat. Hanya saja, masih ditemukan perilaku yang salah dalam penggunaan antibiotika yang menjadi resiko terjadinya resistensi antibiotik. Di antaranya, peresepan antibiotik secara berlebihan oleh tenaga kesehatan. Adanya anggapan yang salah di masyarakat bahwa antibiotik merupakan obat dari segala penyakit, dan lalai dalam menghabiskan atau menyelesaikan treatment antibiotik. Berdasarkan kajian yang diterbitkan di jurnal The Lancet pada 2022, methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA atau bakteri Staphylococcus aureus yang menjadi kebal terhadap antibiotik jenis methicillin di Indonesia mencapai 40-50%. Sementara, bakteri E. coli yang resisten terhadap cephalosporin mencapai 70-80%. Selain itu, Klebsiella pneumoniae yang resisten terhadap cephalosporin generasi ketiga sebesar 70-80%. Resistensi antibiotik telah menjadi fokus dunia. Menurut WHO, angka kematian akibat resistensi antibiotik sampai tahun 2014 sekitar 70.000 orang per tahun. Dengan cepatnya perkembangan dan penyebaran infeksi akibat mikroorganisme resisten, pada tahun 2050 diperkirakan kematian akibat resisten antimikroba lebih besar dibandingkan kematian akibat kanker. Estimasinya, penduduk yang resisten mencapai 10 juta jiwa per tahun dan total GDP yang hilang sekitar 10 triliun dolar. Bila hal ini tidak segera diantisipasi, akan mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan global, termasuk membebani keuangan negara. Resistensi antibiotik tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga berdampak bagi hewan dan lingkungan. Jadi, bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pengendalian resistensi antibiotik? Yang pertama, dukung dengan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan antibiotik secara bijak. Bijak. B. Beli. Beli antibiotik hanya dengan resep dokter. Antibiotik termasuk golongan obat keras. Jangan gunakan resep lama meskipun gejala penyakit yang dirasakan sama dengan sakit yang sebelumnya. I. Ikuti. Ikuti petunjuk penggunaan antibiotik dari dokter. Ikuti aturan pemberian, dosis atau takaran berapa kali pemberian per hari, dan lama waktu antibiotik tersebut harus dihabiskan. Perhatikan juga keutuhan kemasan, petunjuk penyimpanan, dan tanggal kadaluarsa. J. Jeli. Jeli dan bertanya kepada dokter apakah ada obat antibiotik dari resep yang telah diberikan. Tanyakan apa penyebab penyakit. Jika diberikan antibiotik, tanyakan bagaimana petunjuk konsumsinya. A. Awasi. Awasi penggunaan antibiotik di rumah. Jangan berikan antibiotik Anda kepada keluarga atau orang lain meskipun gejala penyakitnya sama. Habiskan antibiotik meskipun gejala penyakitnya menghilang. K. Konsultasikan. Konsultasikan ke dokter jika sakit lebih dari 3 hari. Batuk, demam, dan pilek tidak perlu minum antibiotik. Minum obat pereda gejala. Istirahat dan konsumsilah makanan bergizi. Jika dalam 3 hari belum ada perbaikan, segera konsultasikan ke dokter. Penggunaan antibiotik secara bijak perlu dimulai dari diri sendiri. Kesadaran akan kesehatan pada diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan keluarga dan lingkungan kita. Mari bersama-sama bijak dalam menggunakan antibiotik.